Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah Ibadah Kota. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai ibadah, mari kita nyanyikan lagu satu pujian, walau kita dapat melihat.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah. Berkati kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah siap menyembah memuji nama Tuhan? Hari ini kita angkat satu lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Kita angkat satu lagu pujian kakek-kakek, nenek-nenek. Ikutin gerakan kakak ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus.
kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini supaya menjadi berkat untuk keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baik adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau ambil Alkitab kita mau baca ayat firman-Nya dulu. Ya, kita ambil sama-sama, kita mau buka di Lukas. Di Alkitab kita Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Kakak akan bacakan buat kita semua ya. Ayat 16, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ayat terakhir, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai daripadanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya. Hari ini cerita firman Tuhan kita berbicara tentang pelita. Wow, apa ya Kak artinya pelita? Coba Kakak mempunyai sebuah lilin. Nah, coba semuanya bisa melihat di sini. Ini adalah pelita. Ya, pelita. Apa artinya pelita adik-adik? Pelita adalah sebagai cahaya yang bersifat menerangi dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, dikatakan tadi di ayat 16, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Kenapa coba ya? Kalau kita taruh di bawah kolong meja, kita simpan di bawah kolong meja, cahayanya tadi atau pelita ini tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Pelita ini tidak akan terlihat kalau kita simpan di bawah kolong meja atau di bawah tempat tidur. Tetapi sebaiknya kita menyimpannya di mana? Di kaki dian ya. Supaya kenapa kita simpan di kaki dian? Karena supaya setiap orang yang melihatnya dapat menikmati atau melihat cahaya tersebut. Seperti ini ya. Kalau kita tutup, bisa saja ini padam ya. Bisa saja akan mati. Cahayanya tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Tetapi kalau kita biarkan, kita simpan dengan baik, maka pelita ini akan bermanfaat. Nah, adik-adik, pelita yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, pelita yang dimaksud dalam cerita kita hari ini adalah perbuatan-perbuatan kita yang baik. Nah, apa saja perbuatan kita yang baik adik-adik? Salah satunya adalah kita berbicara dengan baik, mendengarkan papa dan mama, terus taat kepada firman Tuhan, rajin berdoa. Itu adalah salah satu perbuatan-perbuatan yang baik adik-adik. Kenapa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Supaya kita menjadi terang bagi orang lain, supaya kita menjadi contoh bagi sekitar kita atau sekeliling kita ya, supaya kita bisa memberkati orang lain lewat sikap, perbuatan kita, perkataan kita ya. Nah, dikatakan lagi Yesus berbicara mengenai menyalakan pelita ya, bahwa pelita yang sudah nyala tidak boleh ditutupi. Kalau ditutupi tadi seperti kakak bilang, kalau ditutupi bisa jadi si pelita itu akan padam ya, dan tidak akan bermanfaat bagi siapapun.
Nah, oke, baik. Tetapi harus menjadi terang bagi sesama supaya orang yang melihatnya atau melihat cahayanya itu menjadi bermanfaat, ya. Pelita dan cahaya dimaksud tadi adalah perbuatan-perbuatan kita yang baik. Jadi adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, dan cahaya yang dimaksud adalah buah-buah roh. Tentu adik-adik sudah pernah mendengar ya, apa saja sih buah-buah roh tersebut? Nah, seperti yang disebutkan Rasul Paulus dalam Galatia 5 tentang buah-buah roh. Nanti kita boleh baca ya adik-adik ya. Ada di Galatia 5, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Kita akan bacakan ya isi buah-buah roh tersebut. Yang pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik, hari ini kakak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang poin pertama, kasih. Ya, apa yang dimaksud dengan kasih ini? Kasih adalah mencintai Allah kita atau mencintai Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Jadi adik-adik, contohnya ya, kalau kita sedang berdoa, beribadah, memuji Tuhan, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak boleh main-main. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita, kita harus selalu bersukacita pada siapapun tanpa melihat dia jelek, cakep, cantik, atau dia kaya, banyak uang. Tapi kita harus selalu memberikan sukacita bagi semua orang. Kita bermain bersama-sama juga dengan teman dengan penuh sukacita. Poin yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini tentu artinya adalah ketenangan hati. Jadi contohnya adalah ketika kita sedang bermain bersama teman, ya, kita bermain bersama-sama tanpa bertengkar, ya. Kita bermain dengan baik. Di sana pasti ada damai sukacita. Berarti kita menjadi teman yang baik bagi teman kita, adik-adik. Dan poin yang keempat adalah kesabaran. Apa yang dimaksud dengan kesabaran, adik-adik? Kesabaran adalah menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit. Contohnya, ketika adik-adik berada di sekolah, tapi karena saat ini sedang pandemi, adik-adik tentu tidak berada di sekolah. Tapi ketika kita berada di sekolah, adik-adik mau masuk ke dalam ruangan, tentu adik-adik harus antri, tidak boleh langsung menyelip, ya. Kalau kita langsung menyelip, nanti bisa jadi teman kita yang di belakang bisa jatuh. Tapi kita harus sabar untuk mengantri, ya. Poin yang selanjutnya adalah kemurahan. Apa yang dimaksud dengan kemurahan, adik-adik? Kemurahan adalah memberikan sesuatu lebih dari yang kamu bisa. Contohnya, ketika kita sedang bermain, kita membawa makanan, teman kita tidak membawa makanan, tentu kita harus berbagi, adik-adik. Kita memberikan makanan yang kita miliki untuk teman kita yang tidak membawa makanan. Jadi di sana kita bermurah hati dengan teman-teman kita. Atau ada contoh yang lain, teman kita yang sedang jatuh, kita tolong. Kita tidak membiarkannya, tapi kita menolongnya. Di sana sudah ada kemurahan hati kita. Kita mengasihi teman kita, menolong teman kita. Dan poin selanjutnya adalah kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan, adik-adik? Kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain. Kebaikan, contohnya kita melihat ada dua teman kita sedang bertengkar. Dan kita sebagai yang melihat, tentu kita harus bisa mendamaikan mereka. Kita harus bisa memberitahu supaya mereka saling memaafkan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberikan perilaku yang membawa dampak positif. Dan poin selanjutnya adalah
kesetiaan. Kesetiaan artinya adalah ketulusan hati, ya. Tidak mengingkar janji. Contohnya adik-adik, ketika kita berjanji sama papa dan mama bahwa kita akan menjadi anak yang taat, bahwa kita akan menjadi anak yang baik, tetapi di esok harinya kita tidak menaati apa yang dikatakan oleh papa mama. Berarti kita sudah mengingkari janji kepada papa dan mama. Contoh yang lain, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa di dalam doa kita mengatakan bahwa saya akan menjadi anak yang taat, rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Tetapi di hari selanjutnya kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan. Berarti kita sudah mengingkar janji kepada Tuhan adik-adik. Dan poin selanjutnya adalah kelemah lembutan. Apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Kelemah lembutan adalah kerendahan hati, tidak kasar. Kembali lagi, ketika adik-adik sedang bermain tadi kan sudah dikasih tahu di poin kesabaran tadi ya, bahwa kita tidak boleh bertengkar dengan teman. Apapun yang terjadi, kalau teman kita sedang marah-marah kepada kita, kita tidak boleh ikut marah-marah, tapi kita harus menahan diri. Kita harus sabar ya. Kita tidak boleh membalasnya dengan kasar. Kita harus berbicara yang baik kepada teman kita yang kasar tadi. Oke, poin terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah pengendalian diri adik-adik. Contohnya, ketika adik-adik sedang jalan-jalan ke sebuah toko atau ke mall, adik-adik melihat di sana ada sebuah permainan yang sangat menarik. Kita tentu mengetahui bagaimana kondisi papa dan mama pada saat itu. Kita tahu bahwa papa dan mama tidak memiliki uang. Nah, kalau kita memaksakan kehendak kita kepada papa dan mama, berarti kita belum bisa mengendalikan diri. Tapi ketika kita dapat mengendalikan diri kita melihat permainan yang menarik tadi, kita mengatakan dalam hati, wah, lain kali saja. Berarti kita adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sabar. Berarti sudah mampu mengendalikan diri kita, sudah mampu mengendalikan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita minta kepada Tuhan. Kita berdoa. Caranya bagaimana? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta di dalam doa kita supaya apa yang menjadi keinginan kita bisa kita miliki. Tidak memaksakan papa dan mama. Oke, adik-adik yang di rumah. Nah, itu buah-buah roh yang ke-9 itu semuanya harus ada di dalam diri kita, supaya kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti dikatakan tadi. Pelita itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, dan cahaya itu adalah buah-buah roh. Jadi adik-adik, mari kita tanamkan di dalam hati kita perbuatan yang baik dan juga buah-buah roh. Ke-9 buah-buah roh itu kita tanamkan di dalam hati diri kita, dan kita memberikan perilaku yang baik juga. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga kita menjadi pelita bagi orang-orang di sekeliling kita ya, supaya Tuhan menyayangi kita, supaya Tuhan mengasihi hidup kita. Oke, baik adik-adik, terima kasih buat hari ini. Kakak akan tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang pelita. Jadikan kami menjadi pelita, jadikan kami untuk bisa menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain, supaya kami menjadi terang dan cahaya bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Mari Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati, Engkau menjadikan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak ya adik-adik.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita akhiri ibadah hari ini. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.